Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan mencoba untuk membahas bagaimana cara menggunakan software Mendeley yang biasa digunakan untuk melakukan sitasi dan menambahkan daftar pustaka secara otomatis untuk penggunaan dalam artikel ilmiah atau paper. Nah, di sini saya mengasumsikan bahwa kalian semua sudah mendownload dan menginstal Mendeley ya. Jadi saya akan hanya mengajari bagaimana cara menggunakannya ya ketika dalam penulisan paper. Di sini saya sudah mempunyai contoh kalimat. Kalimat ini saya kutip dari paper yang berjudul Fractional Derivative of Hyperbolic Function. Bagaimana cara kita melakukan kutipan atau sitasi dari paper tersebut? Nah, di sini kita masuk ke bagian Google, kita pilih Google Scholar. Nah, kemudian kita ketik judulnya, yaitu saya tadi mengambil kalimat tadi itu dari paper yang berjudul ini. Nah, kemudian kita pilih, lalu dari sini kita pilih site yang di bawah di sini ya. Site kita klik. Lalu akan muncul yang seperti ini. Di sini ada berbagai macam gaya penulisan, ada MLA, APA, Chicago, Harvard, dan Vancouver. Nah, di sini kita pilih yang bagian Refman. Jangan pilih yang lain ya, tapi pilih yang bagian Refman. Kita klik, otomatis akan terdownload di sini. Nah, setelah terdownload, kita menuju ke website Mendeley. Nah, kita menuju ke website Mendeley di sini. Nah, di sini sudah muncul ya. Lalu kita lakukan add references di pojok kiri atas. Kita tambahkan, kemudian kita import filenya. File yang tadi kita download, yaitu di bagian download, lalu ini kita ganti menjadi all files. Nah, kita pilih yang tadi kita download, yaitu yang ini ya. Ini merupakan bentuk refman yang tadi. Open. Nah, di sini akan secara otomatis muncul nama-nama autornya, tahunnya, judulnya, penerbitnya, kapan ditambahkan, otomatis akan muncul. Nah, dari sini kita balik lagi ke Microsoft Word yang tadi. Nah, kita arahkan kursornya itu ke sebelum titik ya, lalu kita kasih spasi untuk nanti mengisi daftar kutipannya atau citasinya. Lalu kita pergi ke bagian Mendeley di sini. Nah, lalu di sini kita pilih klik di sini ya. Kalau misalkan ini belum muncul paper yang tadi itu, bisa kita lakukan refresh di sini. Sinkronisasi ya. Kalau sudah muncul ya udah kita tinggal klik lalu kita tambahkan satu citasi. Nah, di sini akan secara otomatis muncul angka 1. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita melakukan daftar pustaka? Kita enter aja sampai ke bawah. Nah, di sini kita coba masukkan daftar pustaka. Kan artinya satu itu pasti merujuk ke angka 1 pada bagian daftar pustaka. Seperti itu ya. Gimana caranya? Kita tinggal balik lagi ke Mendeley site. Lalu kita klik yang ada titik 3 mendatar ini. Lalu kita masukkan bibliografi. Pilih yang insert bibliografi. Nah, ini keep live updates. Lalu continue. Nah, secara otomatis nanti akan muncul di sini daftar pustakanya. Penulisnya ini adalah judul papernya ya. Fractional derivative of hyperbolic function. Lalu ada publishernya atau nama jurnalnya di sini ya. Kemudian volumenya, nomor terbitannya, lalu halamannya dan tahun terbitnya. Seperti itu ya. Jadi akan muncul secara otomatis. Nah, bagaimana kalau dalam satu kalimat itu akan kita citasi dari 2 paper? Gimana caranya? Kita tinggal arahkan aja kursornya ke dalam kotak ini ya, yang ada kotak di luar ini.
Nah, lalu nanti kita balik lagi ke paper yang akan kita lakukan citasi. Misalkan kita ambil judul, kita cari secara ini ya, random aja ya. Nah, di sini ada a new definition of fractional derivative. Oke, kita ambil site-nya di sini, kita klik site, lalu kita lakukan hal yang sama dengan yang tadi yaitu refman. Kita klik otomatis akan terdownload di sini. Nah, ini lalu kita balik lagi ke Mendeley yang tadi. Kita add references, kita import files, lalu kita pilih yang all files, kita pilih yang tadi, yang paling atas ya, yang terbaru. Nah, otomatis di sini akan muncul ya, Khalil Rosdi, autornya, kemudian tahunnya, titelnya, dan lain sebagainya. Lalu kita balik lagi ke Microsoft Word di sini. Nah, ini udah muncul tadi nih, paper yang barusan, A New Definition of Fractional Derivative Khalil R dan bla bla bla. Kita klik di sini, kita save change. Nah, otomatis muncullah citasi yang kedua. Secara otomatis pun di daftar pustaka juga akan muncul. Nah, citasi yang kedua itu merujuk ke paper ini. Yang penulisnya adalah Khalil bla 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 ini. Lalu ini adalah judul papernya. Kemudian ini adalah nama jurnalnya, volumenya, halamannya, bahkan tahun terbit papernya. Seperti itu. Nah, biasanya ketika ada satu kalimat atau satu narasi yang dikutip dua citasi, itu nanti kita ada yang beberapa menggunakan seperti ini ya. Penulisannya itu menggunakan satu kurung siku di depan dan di belakang. Jadi yang kurung siku ini dihapus, ini juga dihapus, jadi hanya seperti ini. Jadi kurung siku 1,2 seperti itu. Pengeditan ini tidak akan mengubah daftar pustaka yang tadi kita tambahkan ya. Nah, seperti ini. Nah, sebenarnya selain menggunakan penulisan yang seperti ini, menggunakan kurung siku, lalu menggunakan angka 1, 2, 3, dan seterusnya, itu kita bisa melakukan citasi yang lain. Ada banyak gaya penulisan citasi di sini. Bagaimana cara kita mengubahnya? Nah, di sini kita bisa melakukan yang namanya citation setting, lalu kita lakukan perubahan citation style di sini. Kita pilih di sini. Ada berbagai macam gaya, ada gaya apa, lalu yang sekarang ini gayanya adalah IEEE, ada gaya NLM, ASA, Nature, dan lain sebagainya di sini. Ada berbagai macam gaya. Tergantung dengan apa yang diminta oleh si jurnalnya ya. Karena semua jurnal itu berbeda-beda cara mensitasi suatu kutipan paper. Ada yang menggunakan cara apa, IEEE, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita pengen mengubahnya, kita tinggal pilih aja salah satunya. Misalkan yang tadi kan IEEE yang ini. Kita ubah ke bagian apa di sini. Nah, seperti ini. Lalu kita update citation style. Nah, secara otomatis akan berganti. Langsung menggunakan nama. Ya, ini nama autornya, koma, tahun terbitnya. Dari paper yang pertama. Ini nama autor dan tahun terbit dari paper yang kedua. Ya. Jadi ada yang menggunakan style itu merujuk ke angka 1, 2, 3. Ada juga yang mencantumkan nama autor, lalu koma tahun terbitnya. Nah, kalau yang seperti ini nanti di bawahnya itu di bagian daftar pustaka tidak ada nomornya ya. Tidak ada nomor 1, 2, 3, dan seterusnya. Beda dengan yang tadi, itu menggunakan nomor seperti itu ya. Jadi seperti itu cara kita melakukan citasi dan menambahkan daftar pustaka secara otomatis menggunakan software Mendeley. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.